percaya kita ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Happy Sunday Bapak Ibu Saudara. Minggu ini kita merayakan anniversary kedua Perintisan Every Nation Serpong. Kita sudah berdiri dari tahun 2023. Kalau Bapak Ibu Saudara, mungkin beberapa dari Bapak Ibu Saudara juga ingat, kita mulai awalnya dari meeting room di Atria Residences. Kemudian kita pindah ke Vega Hotel, dan akhirnya kita bisa di Ace Tower saat ini. Dan satu hal yang terbukti Saudara, selama 2 tahun berjalannya Every Nation Serpong, God is faithful. Tuhan tetap setia dalam apapun yang kita lalui, dalam apapun yang kita ada tantangan-tantangan yang along the way kita hadapi. But God is faithful. Penyertaannya dan penuntunannya dalam gereja ini. Amin. Di akhir bulan ini akan ada peneguhan gereja Ian Serpong yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti oleh Pak Hardy ya. Jadi di tanggal 30 di mark dulu aja kalendernya bahwa nanti kita akan ada peneguhan gereja dan dari Sinode akan datang juga untuk peresmian gereja Ian Serpong. Mari kita ambil waktu ini untuk mengucap syukur bagi Tuhan. Let's take this time to give a prayer of thanksgiving to God for these 2 years. Dia sudah menyatakan kesetiaannya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Thank you Lord for your faithfulness. Selama 2 tahun ini Tuhan, kami melihat Tuhan bagaimana Engkau yang membuat gereja ini bertumbuh. Engkau yang setia untuk menyediakan untuk gereja ini. Dan kami percaya Tuhan, di dalam tahun-tahun ke depan Tuhan, that you will show your faithfulness even more, that you are showing greater things to this church. Dan kami percaya Engkau memakai gereja ini untuk menjadi berkat. Engkau memakai kami semua Tuhan untuk menjadi berkat kepada keluarga kami, kepada social circle kami, kepada rekan-rekan kerja kami Tuhan. We thank you Lord that greater things are yet to come for this church. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita mulai series khotbah yang baru berjudul Our Motion, di mana kita akan mendalami mengapa kita sebagai gereja melakukan apa yang kita lakukan. Specifically dengan gereja Every Nation Serpong, saudara. Saya membuka dengan pertanyaan ini. Why does Every Nation Serpong need to exist? Mengapa gereja Every Nation Serpong ini harus ada? Saat ini kita mendalami mengapa gerakan gereja ini perlu ada. Kita bisa mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa ke depannya yang kita harus lakukan. Kita merayakan tahun kedua, we're celebrating our 2nd anniversary, dan kita sangat bersuka cita dengan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk mengumpulkan kita pada hari ini, saudara. But what will Every Nation Serpong look like in the next 2 years? Sudah 2 tahun, dan kita bisa melihat di masa lalu, tetapi apa yang akan terjadi dalam 2 tahun ke depan, dalam 5 tahun ke depan, dalam dekade ke depan? Apakah kita akan terus stay the same seperti ini, saudara? Apakah kita terus akan seperti ini aja jumlah orangnya? Tidak bertambah orang lagi, tidak bertambah pemimpin life group lagi, tidak bertambah departemen pelayanan, tidak bertambah sesi ibadah, hanya stagnan aja seperti ini. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang jauh lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan. For this church, for our lives, untuk keluarga kita juga, saudara. God has a bigger plan for us. Pertanyaannya adalah, apakah kita ingin mengambil bagian kita untuk terlibat dalam rencana untuk gerejanya? Jadi balik lagi ke pertanyaan, saudara. Why does Every Nation Serpong need to exist? Mengapa Every Nation Serpong itu harus ada? Setiap saya membuka khotbah, saya selalu mengatakan bahwa we are here to honor God, make disciples. Kita ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Saya berharap, saudara, ini bukan hanya menjadi sebagai motto atau slogan yang catchy saja. Namun saya berharap ini menjadi bagian dari setiap jemaat di Every Nation Serpong. Jadi saya memberikan judul khotbah pada hari ini, Honoring God, the motive. Saat kita mempelajari the motion of our movement, saat kita mempelajari apa yang kita lakukan di gerakan ini, apa yang kita lakukan di gereja ini, kita juga mengerti motifnya. Apa motifnya? Adalah untuk honor God, untuk menghormati Allah. Jadi kita akan membaca dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 4. Baik, mari kita baca sama-sama, saudara. Pujian-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya.
Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Demikianlah firman Tuhan. Pastor Agus membuka call to worship dengan Mazmur 145 ini. It's a call to worship, tetapi juga ini adalah pujian syukur dari Raja Daud. Mazmur ini adalah satu-satunya mazmur yang tertulis dalam superscription atau judul atau teks yang pengawalnya dari mazmur ini, bahwa ini adalah mazmur pujian Daud. Mazmur yang lain memiliki konten pujian juga, tetapi banyak yang teratribusi dengan doa Daud atau Mazmur Daud, just a song of praise from a song of David. Tetapi ini yang dikatakan Mazmur pujian Daud. Banyak ahli Alkitab juga mengatakan bahwa inilah memang Mazmur terakhirnya yang Raja Daud menulis sebelum dia meninggal. Tetapi dari tone dan pilihan kata-kata di Mazmur ini, kita juga bisa menyimpulkan bahwa inilah kata-kata seorang yang sudah mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Format dari Mazmur 145 ditulis sebagai acrostic atau dari alphabetical, dari alfabet pertama sampai huruf terakhir dalam bahasa Yahudi. Jadi dari Aleph sampai Tav, atau seperti dari A sampai Z. Raja Daud seakan-akan berkata, Tuhan, aku akan memujimu dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. So how do we honor God? Dari pasal yang kita barusan baca, bagaimana kita menghormati Allah? Kita bisa melihat 3 hal, saudara. We honor God with our praise. Kita menghormati Allah dengan pujian kita. We honor God with our lifestyle, dengan pola hidup kita. And we honor God with our declaration, dengan pernyataan kita. Jadi kita melihat yang pertama, saudara. We honor God with our praise. Kita menghormati Allah dengan pujian-pujian kita. Di ayat 1 dikatakan, pujian-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, I will extol you. Ini sesuatu yang kata yang jarang kita melihat gitu, jarang kita pakai sehari-hari. Extolling. Raja Daud membuka Mazmur ini dengan komitmen pribadi. Aku akan mengagungkan Engkau. It's a simple phrase. Ini sesuatu yang sangat sederhana, saudara. Sesuatu yang sepertinya biasa aja. Untuk orang percaya itu wajar untuk dia mengatakan, I will extol you, I will exalt you. Aku akan mengagungkan namamu. Itu sepertinya biasa saja. Tetapi justru perkataan yang sederhana ini seharusnya menjadi pusat dalam setiap orang yang percaya. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Exalting God, praising God. Ada satu pengajaran di abad ke-17 namanya The Westminster Catechism. Yang ini pengajaran seperti Victory Weekend, seperti one-to-one yang kita ada pada hari ini. Westminster Catechism ini ada salah satu pertanyaannya yang bertanya, what is the chief end of man? Apa tujuan akhirnya manusia? Dan jawabannya adalah, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Tujuan akhir manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmatinya selama-lamanya. Saudara, kita hidup untuk memuliakan Allah dan menikmatinya selamanya. Tuhan adalah sang pencipta manusia, yang berarti ciptaannya ada untuk meninggikan namanya. Saudara, does God need our praise? Apakah Tuhan butuh sanjungan kita? Apakah dia haus untuk approval dari kita sebagai ciptaannya? Kalau ciptaan memuji penciptanya, itu bukan kesombongan, saudara. If God says that God wants our praise, itu bukan sesuatu yang vanity. Bukan sesuatu yang Tuhan ingin memegahkan dirinya. Bukan, saudara. Tetapi itu adalah keselarasan. It's alignment. Saat kita memuji Tuhan, we're aligning ourselves. Kita menyelaraskan diri kita kepada pencipta kita. Itu bukan karena Tuhan yang haus perhatian, tetapi karena ciptaan sedang berfungsi sebagaimana mestinya. Kita sedang menjalani fungsi kita. Why we are being created. Inilah creator and creation logicnya, saudara.
Coba pikirkan seperti ini. Setiap hasil karya pasti mencerminkan siapa pembuatnya. Saya memberikan contoh dengan produk ini. Sudah pasti kita tahu ini apa. Ini bukan HP mainan, saudara. Ini iPhone, atau kita melihat ada produk MacBook gitu. Ketika melihat sebuah iPhone atau MacBook atau apapun produknya dari company tersebut, kita langsung tahu itu buatannya Apple. Kita langsung tahu itu desainnya pasti simple. Desainnya pasti elegant, pasti full of innovation. Mau ada yang mirip, mau ada yang meniru desainnya, patternnya Apple, pokoknya langsung kita tahu. Otomatis kita langsung tahu, this is Apple. Udah pasti it's created for style, it's created for convenience. Dan yang sudah pasti juga, mehongnya minta ampun. Kita melihat ada brand lain seperti ini, kopi kenangan. Ini saya dapat fotonya dari teman saya, Mark Tan, yang waktu itu preaching di sini. Dia kirim foto ini dan dia katakan, di Mall of Asia, yang nantinya kita akan ada Go Conference, udah buka kopi kenangan di situ. Jadi saudara nanti kalau ke Go Conference, kita bisa ngopi di sini. Ketika kita melihat brand kopi kenangan, kita langsung tahu ini bukan sekedar jualan kopi gula aren. Ada branding yang kuat, ada cita rasa yang khas, dan udah tahu ini hasil karya anak bangsa. Semuanya mencerminkan visi dan dari pendiri-pendirinya kopi kenangan ini, the love of high quality yet affordable coffee. Dan kalau kita nyobain kopi lain, kita nyobain kopi gula aren yang lain, kita langsung compare-nya, patokannya ini kopi kenangan gitu. Setiap produk, setiap ciptaan akan mencerminkan karakter sang pencipta. So why does God want our praise? Mengapa Allah ingin pujian penyembahan kita? Keinginan Tuhan akan pujian kita menyatakan kemurahan hatinya. Karena kalau kita melihat cara Tuhan memperlakukan kita, tidak ada sedikit pun yang bersifat egois. Let me explain, apa itu artinya? Keinginan Tuhan akan pujian kita menyatakan kemurahan hatinya. It shows His generosity. Saya sebagai seorang ayah, I always want to give the best for my son. Kalau anak saya senang, kalau anak saya bahagia, secara otomatis saya juga bahagia, saudara. Dan sejujurnya kalau dia minta, dia lagi manis dengan aku, dia selalu bilang thank you, dia selalu bilang please, dia minta gendong aku, dia minta peluk, dia bilang dia taat dengan apapun yang aku katakan kepada dia. Susah untuk menolak permintaannya. If my son's heart is close to my heart, he will receive the blessings that I will give. Nah, ini saya bicara sebagai manusia, saudara. Bagaimana dengan Allah Bapa di surga yang kasihnya tidak ada kondisinya, kasihnya tidak bersyarat, His unconditional love, how much more the Father in heaven. Jadi kenapa Dia ingin pujian kita? Supaya kita bisa selaras dengan hati Tuhan. Yang menjauh bukan Tuhan, saudara. Kalau kita merasa kita jauh dari Tuhan, itu bukan salahnya Tuhan. God stays the same. Kalau kita jauh dari Tuhan, itu salahnya kita. Dan jadi kalau kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, kita sedang melaraskan hati kita untuk selaras dengan Tuhan, dengan hatinya Tuhan. Sehingga Dia bisa memberkati kita. God doesn't need our praise. Tuhan tidak memerlukan pujian kita. Benefitnya juga di kita saat kita memuji Dia. Tapi ini important note-nya juga bagi kita, saudara. Saat kita memuji Tuhan, when we praise God, we're not expecting blessings. Walaupun betul Tuhan akan memberkati kita saat kita memuji Dia, namun bukan berkat Tuhan yang kita kejar. We pursue the person of God, not the blessings of God. Banyak saudara yang salah pemikiran, banyak yang mempunyai misconception bahwa, oh ya, saya mengikuti Tuhan, saya mengikuti ibadah, saya setia kepada Tuhan supaya Tuhan bisa memberkati saya. Dan saat Tuhan tidak memberkati atau sepertinya kita melalui tantangan, kita melalui kesusahan, mereka langsung pikirkan, loh, kan saya sudah melakukan ini untuk Tuhan, kan saya sudah setia kepada Tuhan, kan saya sudah baik, saya sudah beribadah, saya sudah rajin ibadah kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi kepada saya? Karena ekspektasinya adalah saya mengikuti Tuhan, saya memuji Tuhan untuk mendapatkan blessingsnya Tuhan, untuk mendapatkan berkatnya Tuhan.
But we are pursuing the person of God. Kita sedang mengejar pribadinya Tuhan, bukan berkat-berkatnya Tuhan. Pujian bukan sebuah transaksi, saudara. Kita bukannya memperlakukan Tuhan seperti vending machine. Kita membayar dengan pujian kita dan Tuhan akan membayar balik dengan berkatnya. Bukan seperti transaksi, saudara. Tetapi pujian adalah hubungan. Praise, worship is a relationship. Balik lagi, saat kita memuji Dia, kita sedang mendekat kepada hatinya Tuhan. Saudara tahu kenapa Raja Daud disebut sebagai a man after God's own heart? Di Alkitab dikatakan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Bukan karena dia sempurna, saudara. Kalau kita membaca di kitab Samuel, kita melihat bagaimana Daud setiap kali, kita sering banget melihat Raja Daud jatuh dalam dosa. Kita melihat kelemahannya Raja Daud. Bukan karena Daud sempurna, makanya dia dipanggil sebagai orang yang berkenan dengan hatinya Tuhan. Bukan, saudara. Tetapi Allah menganggap Daud sebagai a man after my own heart karena Daud selalu mendekat kepada hatinya Tuhan dengan pujian syukurnya. We honor God with our praise. Kita sedang meneraskan hati kita dengan hatinya Tuhan, dengan pujian kita. Gereja Every Nation Serpong ini exists because we are a worshiping church. Kita ada untuk menyembah dan memuji Tuhan yang hidup dan nyata. A church that magnifies God. Gereja yang meninggikan, yang mengagungkan Tuhan. Bukan program, bukan event, bukan personalities, bukan political leanings, bukan, saudara. Kita memprioritaskan pujian Tuhan dibanding yang lain. We exist to honor God. Saat kita berkumpul setiap minggu, saudara, setiap kali kita adakan life group discipleship, saat kita melakukan sesi pemuritan, saat our first and foremost purpose, tujuan utama kita adalah untuk meninggikan Tuhan. Sama seperti Daud yang berkata, aku hendak mengagungkan Kau, ya Allahku, ya Rajaku. Kita ada bukan hanya untuk menikmati hadirat Tuhan, walaupun yes, kita enjoy worship, kita enjoy fellowship, tapi agar seluruh kota ini, kota di Serpong, bangsa ini, dan seluruh dunia tahu bahwa hanya Tuhan yang layak dipuji. Yang kedua, saudara, we honor God with our lifestyle. Kita menghormati Allah dengan pola hidup kita. Di ayat 2 dikatakan, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Saudara, ada tradisi yang dilakukan orang Yahudi di Israel di post-exilic period. Apa yang mereka lakukan? Mereka membaca Mazmur 145 ini 2 kali. Satu di pagi dan satu di malam. Ini adalah pujian syukurnya mereka. Sehingga pujian bukan hanya kewajiban agama. It's not just an obligation, not just a religious obligation. Namun ini menjadi pola hidup mereka. It becomes their lifestyle. Inilah yang disebut worship. Inilah yang disebut penyembahan. Saudara, kapan kita menyembah Tuhan? Apakah hanya seminggu sekali? Saat kita datang di ibadah hari Minggu? Apakah hanya saat kita berdoa setiap malam? Atau hanya mungkin ada beberapa, tidak ada yang di sini, saudara. Tapi ada juga yang datang hanya pas Natal dan Paskah saja gitu. When do we worship God? Raja Daud mengatakan, every day, setiap hari, aku hendak memuji Tuhan. Worship is a lifestyle, as a lifestyle, sebagai pola hidup. Gampang sekali, saudara, untuk penyembahan menjadi sesuatu yang rutin. Karena kita datang beribadah hanya karena sudah menjadi kebiasaan saja. It becomes a habit. Duduk, nyanyi, dengar khotbah, pulang. Sudah, selesai. Tapi Raja Daud bukan sekedar beribadah, saudara. Raja Daud mengatakan, I will praise you every day. Bukan sekedar ibadah saja, melainkan menghidupi penyembahan. A life of worship. Worship bukan rutinitas. It is an overflow of the heart.
saat kita mengerti, saat kita menerima kasih Tuhan, saat kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, we cannot help, kita tidak bisa menahan diri except to praise and worship God. Tapi apakah saudara bisa membayangkan worship every day, menyembah setiap hari? Apakah berarti kita bernyanyi 24 jam? Apakah berarti kita datang ke gereja setiap hari? Jangan juga saudara, kita sewa ini cuma seminggu sekali. Everyday worship adalah penyadaran akan hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Yang namanya kita menyembah, yang namanya kita worship every day, itu berarti kita menyadari bahwa God is there in everything that we do. Apapun yang kita lakukan, it reflects, itu mencerminkan penyembahan kita kepada Tuhan. Saat kita bekerja dengan integritas, saat kita bekerja dengan kejujuran, that is worship. Saat kita melayani keluarga kita dengan rendah hati, itulah penyembahan. Saat kita menolak godaan dosa, karena kita sadar bahwa itu akan menyakiti hati Tuhan, that is worship. Worship, penyembahan bukan soal waktu dan tempat, saudara. Melainkan tentang hati yang sadar bahwa Tuhan layak dipuji. That He alone is worthy of our praise. Setiap hari dan di dalam segala hal. Because worship is a lifestyle. Seterusnya, Daud katakan, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Dia berulang-ulang kali mengatakan ini. Forever and ever. Raja Daud sudah mengalami segala perkara, saudara. Raja Daud sudah mengalami banyak hal. Dia bukan lagi, saat dia menulis Mazmur ini, dia bukan lagi gembala yang muda lagi. Dia sudah pernah merasakan kesusahan sebagai orang yang tersangka pengkhianat. Dia menerima penghargaan sebagai pahlawan bangsa. Dia memiliki harta kekayaan yang besar sebagai Raja Israel. Dia mengalami kekecewaan saat anak-anaknya sendiri memberontak dan ingin membunuh dia. Tetapi dalam itu semua, Daud tetap bisa menyembah dan memuji Tuhan. Why? Because God stays the same, no matter our circumstances. Allah yang maha kuasa, karakternya tidak berubah. Walaupun keadaan sekeliling kita berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Daud tahu bahwa penyembahan Daud itu tidak bergantung dengan musim hidupnya, tetapi kepada karakter Tuhan yang kekal dan yang tidak akan pernah gagal. Saudara, kita bisa melalui kecemasan. We can go through anxiety, we can go through depression, we can go through apapun kekecewaan yang berat dalam kehidupan kita. Tetapi kasih Tuhan tetap sama. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. And He will never change. His love stays the same. Dunia di sekitar kita bisa hancur, namun kasih Tuhan tidak pernah gagal. Inilah lifestyle-nya Daud, saudara. Dia tidak menyembah karena hidupnya sempurna. He didn't worship because his life is going well. Tapi karena Tuhannya yang sempurna. Because God is perfect. Jadi tidak ada itu yang namanya, let me get my life in order first before I worship God. Gak ada itu artinya, aku masih ada banyak hal yang aku harus deal dulu. Ya nanti kalau udah settle, nanti kalau udah lebih kalem, baru aku datang ke gereja, baru aku bisa beribadah, baru aku bisa menyembah Tuhan. Saudara, penyembahan tidak tergantung kepada life cycle kita. Dalam suka maupun duka, worship God. In every circumstance, worship God. Dalam kesusahan kita, serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan penyembahan. Dalam kesukaan, serahkan pujian syukur kepada Tuhan dengan penyembahan. True worship atau penyembahan yang sejati bukan hasil dari perasaan kita. It doesn't depend on our emotions. Penyembahan yang sejati mulai dari pengenalan akan kebaikan dan kuasa Tuhan. In every season, dalam apapun musim kehidupan kita, worship God. Every Nation Serpong exists not only to worship God on Sundays. Bukan hanya kita datang beribadah tiap minggu untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Bukan hanya di hari Minggu saja, saudara. But to live for Him every day.
untuk hidup untuk Tuhan, demi Tuhan, every single day. Karena penyembahan sejati tidak berhenti saat musik berhenti. Kita hidup untuk menyembahnya dalam setiap saat. Kita ingin menjadi gereja yang dikenal bukan karena acara-acara besar, bukan karena event-event besar, bukan karena KKR yang besar, bukan karena celebrity pastor, bukan karena musisi-musisi yang hebat, bukan saudara. Tetapi kita mau dikenal sebagai jemaat yang setia kepada Tuhan, yang di dalam apapun musim hidup kita, kita menyembah Allah yang besar. Dan kita menjadi berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, we honor God with our declaration. Kita menghormati Allah dengan pernyataan kita. Di ayat 4 dikatakan, one generation shall commend your works to another. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Menghormati Allah melibatkan pemberitaan akan karyanya kepada generasi-generasi penerus. Saudara, selama beberapa minggu ini, Pastor Agus sudah mengumumkan bahwa Kids Church ini kita akan ada renovation, sudah berjalan renovationnya di lantai 3. Kita pour out our efforts, we pour out resources di ini semua. Mungkin saudara bisa berpikir, why are we spending that much? Kenapa kita ada banyak banget effortnya untuk Kids Church? Kenapa harus banyak resources yang kita harus habiskan untuk anak-anak di gereja ini? Ini alasannya saudara. One generation shall commend your works. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. One generation to another, we will declare the goodness of God, the works of the Lord. We pass on the value. Apa yang kita offer kepada next generation? Apa yang kita lakukan di dalam Kids Church ini? Ini bukan hanya daycare saja, saudara. Kids Church ini bukan hanya sebagai, yaudah yang dewasa akan datang ke ibadah umum dan yang anak-anak nanti dititip aja di situ. Bukan, saudara. Apa yang kita lakukan di Kids Church? Apa yang kita lakukan di campus ministry? Kita sedang mengimpartasikan value of worship, the value of praise. Saat kita mengimpartasikan ini, we are passing on, we are commending the works of God to the next generation. Satu hal yang saya sangat menghormati dengan kepemimpinan di Every Nation Indonesia ini adalah bagaimana mereka selalu menyediakan platform bagi generasi muda untuk bertumbuh. The day that our young people stop going to church will be the day that the church will stop growing. Hari di mana anak muda berhenti datang ke gereja adalah hari di mana gereja berhenti bertumbuh. Itulah mengapa kita akan terus, saudara, menegaskan ini bahwa we value the next generation. We value our kids. We value the young people. We value the students. We want to pass on the works of the Lord to the next generation. Saudara, saya bisa berdiri pada hari ini di sini. Dan saudara juga bisa ada di gereja ini. Saudara bisa ada beriman pada hari ini karena ada yang memberitakan karya Tuhan ke dalam hidup kita. We are products of those who commend the works of God to us. Kita adalah hasil dari orang-orang yang memberitakan, yang mengajak kita ke gereja, yang mengajak kita untuk percaya, yang memuridkan kita. Kita adalah hasil-hasil itu semua. Now it's our turn to commend the works of God. Sekarang adalah tugas kita untuk memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan kepada generasi penerusnya kita. Our faith is personal, not private. Iman kita bersifat pribadi, namun bukan bersifat rahasia. Karya Tuhan layak untuk diceritakan, bukan untuk disimpan untuk diri kita sendiri, saudara. Kata commend, kata memberitakan itu berarti menceritakan dengan pujian. Bukan sekedar memberitahu informasi saja. Bukan hanya kita harus menyembah Tuhan, kita harus datang ke gereja. Bukan, saudara. Tapi saat kita menceritakan karya Tuhan, how God has been faithful in our lives, that is our praise. Saat kita menceritakan karya Tuhan dalam hidup kita, itu bukan hanya promosi diri saja, saudara, tetapi itu deklarasi kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. We all have a story to tell.
Kita mempunyai perjalanan dengan Tuhan. We have a journey with God. Siapa yang akan tahu karya Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita tidak memberitakan itu kepada mereka? Mungkin saudara bukan dipanggil untuk menjadi pengkhotbah. Maybe you're not called to be preachers. Maybe you're not called to be pastors. Tetapi saudara, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Saat saudara membagikan kesaksianmu kepada anak-anakmu, kepada teman-teman, kepada rekan-rekan kerja, saudara sedang meneruskan penyembahan kepada orang-orang di sekitar. You're imparting the value of worship, the value of praise kepada orang-orang di sekitar saudara. Make Him known. Nyatakanlah karya dan kuasa Tuhan. Dengan inilah kita menghormati Tuhan dengan pujian kita. Every Nation Serpong exists because the gospel must be declared. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, kita akan menyatakan kebaikan Tuhan. Kita akan menyatakan karya Tuhan. Kita bukan hanya dipanggil untuk mengenal Tuhan. We're not here just to receive from God. Bukan hanya untuk menerima kebaikan Tuhan. Bukan hanya untuk menerima berkat Tuhan. Tetapi untuk mengenalkan Tuhan. Gereja ini perlu ada. Supaya anak-anak, TK, pelajar, mahasiswa, young professionals, keluarga-keluarga, dan seluruh warga di daerah ini mendengar tentang kasih Kristus melalui kita. Kita ada bukan untuk membangun nama sendiri, saudara. Kita ada bukan untuk membangun nama organisasi, saudara. Tetapi untuk menyatakan karya Tuhan kepada dunia. Dari gereja Serpong, dari kota Serpong, sampai ke seluruh Indonesia, sampai ke ujung bumi. Ketika kita meninggikan Tuhan dengan hati yang penuh syukur, kita sedang menempatkan Dia di posisi yang tepat sebagai Raja atas hidup kita. Pujian bukan tentang perasaan kita. Praise is not stuck on our emotions, tetapi tentang pengenalan kita akan siapa Tuhan itu, who God is. We pursue the person of God. Kita mengejar pribadinya Tuhan, bukan hanya berkatnya Tuhan. Daud berkata, setiap hari aku hendak memuji Kau. Artinya penyembahan bukan rutinitas, tapi pola hidup. Worship atau penyembahan adalah kesadaran bahwa Tuhan layak dipuji di setiap aspek hidup kita, di rumah kita, di tempat kerja kita, di tengah-tengah pergumulan kita, maupun di tengah-tengah sukacita kita. We honor God not only with our words, bukan hanya dengan kata-kata kita, tapi dengan kehidupan kita. Iman bukan hanya untuk disimpan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, rahasia diri kita sendiri, bukan saudara. Tapi iman kita ada untuk diteruskan. Saat kita menceritakan karya Tuhan dalam kehidupan kita kepada generasi berikutnya, kita sedang membuat nama Tuhan dikenal. Gereja yang sehat adalah gereja yang bersaksi. A healthy church is a witnessing church. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi pada hari ini saudara, saya ingin mengundang kita semua to experience God's fulfillment. Karena yang namanya pujian ini, yang namanya penyembahan ini tidak bisa dipaksa dari diri kita. Kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk menyembah. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menyembah Tuhan. Tapi itu harus datang dari diri kita sendiri. When we experience God, saat kita berjumpa dengan Tuhan dan kita mengalami kebaikannya untuk diri kita sendiri, we will overflow with praise. Kita akan berlimpah dengan ucapan syukur dan pujian penyembahan. Raja Daud memuji Tuhan karena kebaikannya yang kekal. David worship God because he knows that God is good. Dan sekarang kita mempunyai alasan yang lebih besar dari Raja Daud. We worship God because He has proven His faithfulness to us melalui anaknya Yesus Kristus yang menanggung dosa-dosa kita, yang mati di posisi kita, yang seharusnya kita mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Yesus menyatakan kasih-Nya
saat dia mengambil dosa-dosa kita dan mati di kayu salib. Dan lebih dari itu, dia mengalahkan kuasa maut. Dia merekonsiliasikan kita dengan Bapa di surga agar kita memperoleh hidup yang kekal.